Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Azza akan melanjutkan menerangkan tentang Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ialah anak Maryam binti Imran, keturunan dari Sulaiman bin Daud. Beliau ditugaskan berdakwah pada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam tidak wafat tetapi diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam ialah nabi yang sangat sabar karena beliau diuji sangat miskin, dikhianati umatnya, difitnah, diusir dan dibunuh dan hendak dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa yang sangat sabar karena diuji yang begitu besar, miskin, dikhianati, difitnah. Itu Nabi Isa senantiasa tetap menyampaikan ajaran Allah dengan ikhlas dan tulus. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Di antara mukjizat Nabi Isa ialah dapat berbicara pada saat masih bayi. Kebanyakan kita kalau masih bayi masih bisa oek, oek. Hanya bisa menangis. Tetapi Nabi Isa sudah bisa berbicara pada saat masih bayi. Dapat menyembuhkan orang buta sehingga bisa melihat kembali. Ketika orang buta disembuhkan oleh Nabi Isa, bisa sembuh. Membuat burung dari tanah dan ditiup kemudian menjadi seperti burung lainnya yang bisa terbang, yang bisa makan. Itu mukjizat Nabi Isa. Mukjizat yang sangat luar biasa lagi, bisa menghidupkan orang yang mati, walaupun hanya sebentar dan dalam waktu yang singkat mati lagi. Itu adalah mukjizat Nabi Isa. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dari keturunan Ismail dan Ibrahim. Nabi Muhammad ditugaskan untuk berdakwah ke seluruh umat dan menyempurnakan ajaran Nabi terdahulu. Ya anak-anak, Nabi yang paling terakhir sebagai penyempurna yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyempurnakan ajaran, menyempurnakan akhlak dan berdakwah ke seluruh umat. Mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Al-Quran ialah menjadi patokan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia atau umat muslim. Tahu way of life. Al-Quran sebagai way of life. Artinya apa? Digunakan sebagai pedoman hidup. Semoga kita senantiasa rajin membaca Al-Quran dan memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Sifat Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah sidik, benar artinya. Nabi dan Rasul mustahil bersifat kizib atau dusta. Bohong. Tidak mungkin seperti itu Nabi. Para Nabi baik dan benar dalam bertutur kata dan tingkah laku sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sopan. Bertutur kata juga tidak kasar. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat khianat.
Artinya Nabi dan Rasul pasti menyampaikan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Tidak mungkin kemudian Nabi tidak menyampaikan wahyu. Maaf, tidak menyampaikan ajaran. Yang ketiga, fatona. Yang ketiga fatona ialah pandai atau cerdas. Nabi dan Rasul mustahil bersifat jahlun atau bodoh. Artinya Nabi dan Rasul bijaksana dalam menentukan sikap perkataannya dan perbuatannya atas dasar kecerdasan yang dimiliki. Nabi itu sangat bijaksana. Kemudian yang keempat, tabligh, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wahyu yang diperoleh akan disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat kitman atau menyembunyikan wahyu. Artinya, para Nabi dan Rasul pasti menyampaikan semua ajaran Allah sekalipun nyawa taruhannya. Masih ingat kan? Tadi saya sampaikan di awal, Nabi Isa hendak dibunuh oleh Bani Israel di Palestina. Tetapi beliau Nabi Isa alaihi salam tetap menyampaikan wahyu dengan ikhlas, dengan semangat. Itu merupakan contoh dari sifat Nabi Ulul Azmi, yakni tabligh dari Nabi Isa alaihi salam. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.